Ya, baik, kembali lagi Anda menyaksikan Breaking News TV One. Yang Anda saksikan saat ini adalah masa pendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang akan bergerak dari kantor DPP Partai Nasdem. Tadi juga kita sudah mendengarkan pidato yang disampaikan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar beserta Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Pemirsa juga melihat ini adalah kondisi langsung dari luar gedung kantor KPU, di mana rencananya Anies dan juga Caimin ini akan bergerak dari kantor DPP Partai Nasdem, akan bergerak ke Taman Suropati, di mana ribuan massa atau mungkin relawan yang berkumpul di sana dan baru akan bergerak ke kantor KPU untuk segera mendaftar pada pagi hari ini. Ke Bang Ege lagi, Bang Ege tadi sempat terputus bahwa tadi dikatakan dalam pidato Surya Paloh, Anies Baswedan mengutarakan ketidakadilan, kemudian banyak juga mengenai konsistensi yang dikatakan juga bahkan menyerap aspirasi dari masyarakat sendiri. Seperti apa poin yang Anda tangkap? Ya, paling tidak yang ingin disampaikan dari 3 pidato ini singkat-singkat, menurut saya saling melengkapi ya. Ya. Kalau Anda tanya sama saya apa 3 kata utama yang ada dari ketiga pidato ini, maka 3 kata utama itu adalah perubahan, dan perubahan. Gitu. Jadi 3-tiganya harus berbicara perubahan, dan dengan pendaftaran hari ini disertai dengan massa yang 20.000 lebih itu. Betul. Habis ini akan ada pertemuan ya dengan para relawan dan supporter lah. Betul, gitu ya, di Suropati. Ya. Dengan demikian, yang ingin disampaikan adalah kami punya banyak relawan dan pendukung serta tadi pengalaman berjalan di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya, salah satu yang cukup menggelegar itu adalah di Makassar. Kemudian ada di Bandung, ditambah lagi dengan di Sidoarjo. Jadi sekali lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak Surya Paloh ditambah dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gus Imin, dan Bang Anies atau Mas Anies Baswedan itu adalah kalau Anda ingat mereka, ingat perubahan. Kalau Anda ingat mereka, ingat begitu banyak massa di seluruh Indonesia yang tadi katanya merindukan perubahan. Jadi Caimin dengan keberlanjutan sebelumnya ini sudah tidak ada rasanya lagi ya? Nah itu yang sudah saya katakan. Full perubahan rasanya ya kalau Bang Egy mengamati. Berkali-kali saya sampaikan di TV One ini. Itu semua ya yang keberlanjutan, kami masih dalam koalisi dan lain-lain sebagainya itu akan berubah pada saat pendaftaran ke KPU. Sudah terdaftar di KPU, apalagi nanti sudah ditetapkan ya, dinyatakan penetapan oleh KPU itu sekitar tanggal 13 kalau saya nggak keliru ya, karena kan jadwal KPU ini ada perubahan kiri dan kanan kemarin. Di jadwal semula itu 13 November nanti ada penetapan, lalu 14 November mengambil nomor urut. Nah maksud saya sesudah pendaftaran ini Anda sudah bisa lihat seperti itu gitu ya, luar biasa, dan kata perubahan sudah, bahkan sekali lagi kalau Anda tanyakan pada saya 3 kata itu adalah poinnya adalah perubahan begitu ya. Nah nanti sesudah ditetapkan jadi pasangan capres dan cawapres, lalu mulai berkeliling seluruh Indonesia. Saya cuma ingin mengatakan kepada Anda-Anda yang selama ini merasa bahwa oh iya ini masih dalam keberlanjutan, toh sudah dipatahkan begitu Bang Egy. PKB-nya masih ada dalam koalisi, enggak ada. Sudah dipatahkan. Pada hari ini yang harus ada di kepala semua orang yang memperhatikan pasangan Amin adalah perubahan dengan massa yang seperti ini. Baik, dan Bang Egy. Kalau melihat tadi kan dikatakan kayaknya cukup keras juga sindiran yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengenai cobaan, ketidakpastian, keraguan, sinisme dan lain sebagainya. Ini ada konsekuensi nggak sih dengan pidato-pidato yang disampaikan pasangan ini dan juga Surya Paloh? Konsekuensinya, implikasinya akan seperti apa nih Bang Ege nih mencermatinya nih? Ini seru karena begini. Berdasarkan keilmuan, saya ingin yang datar-datar dulu saja. Setiap kali 2 kali masa pemerintahan dalam sistem presidensial itu, pasti orang pakai kata perubahan. Sesudah Pak SBY 2 kali, datanglah Pak Jokowi, perubahan juga. Jadi nggak perlu ada kuping tipis, hati berdebar-debar dan sebagainya. Karena apa? Karena poin yang kedua, kalau hati Anda gampang berdebar-debar, kuping gampang tipis, maka ini Anda akan melewati hari demi hari yang mendebarkan sampai 14 Februari, sampai quick count. Karena apa?
lagi-lagi saya katakan ini akan menjadi tema utama dari pasangan Amin yang diwarnai dengan kalau betul datang masa pendukung yang cukup besar di setiap kampanye terbuka utamanya, di samping tentu saja kalau di media sosial itu saya yakin kata perubahan sudah akan kemana-mana lah itu, sangat mendominasi sejak pendaftaran ini. Tapi yang membuat orang itu kalau nggak biasa itu akan ya jantung lebih kencang berdebarnya itu adalah kalau di lapangan-lapangan jumlahnya besar, lalu kata perubahan dengan warna-warna kata tadi loh, betapa ada inkonsistensi, ketidakadilan, harapan masa yang cukup besar, penduduk yang begitu besar gitu. Ya siap-siap aja Anda akan ya itu tadi berdebar-debar, agak pusing. Nah kok sanksinya? Belum jawab sanksi tadi. Oh ya, sanksinya apa Bang? Ya itu tadi kalau Anda nggak kuat menghadapi itu, yang harusnya ditanggapi biasa saja. Nah kita lihat nanti apakah akan ada lagi sanksi-sanksi yang justru akan memperburuk keadaan. Karena itu langsung bisa disuarakan di dalam masa kampanye kan. Anda lihat kita punya masa seperti ini, orang ingin perubahan. Dan gara-gara itu terjadi lagi sanksi ini misalnya. Itu jadi sekarang ini adalah masa yang tidak bisa lagi mundur. Tinggal Anda itu berbesar hati. Berarti kalau menurut Bang Ege mungkin aja ada sanksi atau konsekuensi yang timbul nantinya begitu ya Bang? Ini kan belum seberapa pidato pelepasan ini. Ya, betul. Belum seberapa. Betul. Coba nanti mungkin nanti ada orasi lagi juga yang bisa kita dengarkan. Coba nanti Anda lihat di lapangan pas kampanye lah. Mas Ipang, kalau Mas Ipang melihatnya pidato yang disampaikan tadi seperti apa, kemudian juga sosok yang Caimin yang tadi juga dikatakan bahwa saat ini apple to apple nggak dengan Mahfud MD yang kemarin juga baru dideklarasikan dan rencananya hari ini juga akan mendaftar ke KPU. Iya, kalau kita mencermati pidatonya Pak Surya Paloh, itu kan beliau ingin mempertegas komitmen beliau terkait dengan pluralisme dan kebinekaan. Dan beliau pertontonkan degalan itu dengan luar biasa saya di ruang panggung publik bahwa tidak kalah-kalah pluralisme dan komitmen kebinekaan kami dengan berdoa dengan tadi memanggil 5 tokoh agama ya. 5 tokoh agama. Dan saya belum temukan juga di pasangan yang lain hal semacam ini. Ini kan berarti memang antara kata dengan perbuatan ingin beliau konsistensikan. Bahwa inilah perkataan saya, nah inilah perbuatan saya. Karena juga Pak Surya Paloh sering kali mengatakan dengan hadirnya Amin ini menghentikan politik cebong kampret begitu ya. Kalau katanya Pak Surya Paloh di beberapa kesempatan sebelumnya. Karena selama ini kan beliau, ini challenge beliau. Karena orang melakukan komitmen tentang toleransi, kebinekaan dan pluralisme mereka kan. Itu mereka pertontonkan betul. Ini loh. Kalau masih ragu silakan, tapi ini faktanya. Nah yang kedua, beliau tetap konsisten dalam isu perubahan tadi. Dan kemudian dia mencoba, nampaknya bagi saya, Pak Surya Paloh itu mencoba memulihkan level confident dari tim mereka sendiri. Jadi beliau seperti Panglima betul-betul memberikan, memompa semangat optimisme. Inilah bukti fakta yang saya kerjakan hari ini. Dan itu mereka juga libatkan, Anies juga menyambung, melibatkan yang berbicara hanya 3 orang, tapi yang bekerja, yang datang ke sini itu dia bagaimana berupaya menghargai relawannya, tim suksesnya. Ini bukan soal kita bertiga gitu, soal kita bersama. Karena yang akan bergerak adalah bersama. Nah, kemudian Pak Surya Paloh juga mengatakan bahwa inilah benteng kita adalah rakyat. Itu juga memberikan penghargaan kepada rakyat bahwa beliau tidak akan terpilih tanpa dukungan rakyat. Dan satu lagi adalah beliau selalu mengatakan ini calon pemimpin terbaik. Jadi selalu beliau adalah salah satu ketua umum yang paling optimis saya lihat. Termasuk mengantarkan pasangan ini. Kalau kita lihat dari Caimin hanya sederhana pidatonya. Hanya soal doa restu yang dia sampaikan. Kemudian pengalaman dia berkeliling Indonesia. Bentangan empiris, menangkap, menyerap, mengcapture, zoom out terkait dengan apa sih yang masalah yang dihadapi. Ada silent hub di masyarakat. Ya, seolah-olah ketika orang bertemu dengan Caimin, hampir setengah dari masalahnya selesai. Kan mungkin itu. Mungkin curhat soal perubahan itu. Itu yang mereka tunggu. Pengalaman itu yang mengatakan ingin ada perubahan nasib. Yang Caimin bilang. Hanya sampai di situ mereka berpidato dan mohon doa restu dengan gema perubahan itu. Karena terakhir adalah soal Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan tentu tetap saja melanjutkan dari pidatonya Pak Surya Paloh. Dia tidak lepas dari konteks itu saya lihat. Yaitu konteks harapan. Karena pemimpin, saya bilang, itu memberikan 2 hal. Pemimpin itu adalah perubahan. Perubahan itu adalah harapan. Nah, yang ditawarkan harapan itu adalah berujung dari harapan itu Mbak Rati, itu elektoral loh. Ya, betul. Karena setiap perubahan, harapan,
konsekuensinya adalah elektoral. Jadi saya melihat betul kecanggihan cara menyusun skema pemikiran seperti ini ya, dialektika ini saya menarik sekali. Jadi konsistensi keteguhan, jelas beliau konsistensi keteguhan disampaikan antara perbuatan dan dengan perkataan. Ini kan seperti juga menyinggung banyak hal sebetulnya. Lain kata, lain perbuatan. Beliau ingin mengatakan ini harus dihentikan, harus diberikan. Karena seringkali orang mengatakan apa yang bisa dipegang dari seorang pemimpin adalah bukan perkataan, tapi perbuatan. Itu yang bisa dipegang. Nah, terakhir adalah memulihkan kepercayaan publik. Salah satu untuk menjawab memulihkan kepercayaan publik, trust building atau distrustnya masyarakat adalah dengan satu jawaban, isu perubahan. Isu perubahan. Oke, tadi kata Mas Ipang ujung-ujungnya elektoral nih Bang Ege. Tapi kalau kita tahu selama ini survei yang dirilis begitu bahwa Anies Muhaimin Iskandar ini masih di posisi buncit ya, di luar lepas dari saat kunjungan ke Makassar, kunjungan ke wilayah-wilayah lain, nampaknya masa pendukungnya ini membludak begitu Bang Ege. Tapi mencermati dari elektoral sendiri. Ya, saya itu bersama dengan Salem Baskul, ada Suko Widodo di Jawa Timur dan lain-lain. Kami bikin survei, tapi memang tidak dipublish. Yang ingin kami sampaikan itu adalah bahwa ada pergerakan angka sejak teman-teman ini, khususnya mereka berdua berkeliling Indonesia. Gitu. Jadi yang mau dikatakan ada sisi lain tentang survei di Indonesia, ya mungkin punya lembaga survei juga gitu. Ada sisi lain konsultan gitu atau konsultan. Nah, pada umumnya kan lembaga-lembaga survei di samping seringkali saya tanyakan ini dananya dari siapa gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau menyebutkan. Terakhir tuh ada yang menyebutkan kok, saya bersama-sama dengan itu Henry Satrio itu ada parameter yang melemparkan lembaga survei, mereka sebutkan. Ada seorang pengusaha dengan teman-temannya yang ingin mengetahui akibat dari para capres-cawapres ini terhadap iklim investasi, mereka menyebut nama Anggriawan namanya yang memberikan dana gitu. Lalu disampaikanlah hasil-hasilnya gitu. Jadi itu yang pertama ya, lembaga survei ini kalau bisa nyebutkan juga dananya dari mana. Ditambah yang kedua, yang agak lebih penting, kadang-kadang itu sering digunakan pada bagian-bagian awal ini buat bandwagon. Jadi artinya mempengaruhi orang bahwa pasangan ini tinggi, pasangan ini rendah gitu. Yang rendah dikasih tetap rendah, yang tinggi jagoannya dikasih tinggi. Tapi nanti menjelang terakhir, nah itu mereka harus akurat. Pelan-pelan mungkin sudah agak menyerah sambil bilang kepada ada kenaikan di bukan menyerah mana? Itu maksudnya menyerah kepada yang ngasih dana. Bilangnya gini, Pak kami udah berusaha maksimal, tapi di ujung kami terpaksa akurat Pak. Kalau enggak lembaga survei kami bahaya Pak. Nggak kredibel gitu ya. Selama ini. Jadi biasanya di ujung-ujung itu agak menyerah dan kemudian menjadi akurat, mendekati akurat. Walaupun ada juga 1-2 misalnya. Berarti Bang Ege menyatakan bahwa selama ini ya belum tentu akurat juga ini hasil dari survei ini. Kita gitu harus lihat lah, tidak semuanya abal-abal ya. Tapi strategi itu kan dipakai di mana-mana. Jadi mula-mula bandwagon berusaha mempengaruhi yang ini hebat sekali, yang ini sih rendah sekali. Tapi menjelang nanti hari pemilihan itu berusaha akurat, mempertahankan kredibilitas. Walaupun tetap ada yang meleset loh, Pilkada DKI Jakarta itu sampai pelaksanaan pilkadanya ada juga yang meleset. Mereka santai aja tuh karena ingatan publik makin pendek. Nah yang saya sebutkan di sini menjawab pertanyaan Rati tadi adalah bahwa kita akan melihat perjalanan ini nantinya gitu. Apakah betul tadi ya inkonsistensi. Nah salah satu yang membuat mereka ini menurut saya akan pada hari-hari awal ini termasuk nanti juga pada waktu pendaftaran ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Contoh inkonsistensi itu sedang sangat besar dalam 2 hari ini. Apa itu? Mahkamah Konstitusi, ya kan? Bahkan hakim Mahkamah Konstitusinya sendiri bilang ini inkonsisten, nggak masuk nalar, gitu ya? Nggak masuk nalar. Ada 2 yang menyatakan demikian, gitu ya. Bahkan mantan hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Coba bayangkan hakim konstitusi. Tapi kan tidak serta-merta semuanya lari akhirnya suaranya ke Amin kan? Nah cenderung akan lari ke situ. Jadi jadi maksudnya begini, Anda berbicara dalam konteks kampanye ini kan berusaha membangkitkan ingatan publik. Betul kan? Supaya ingatan itu dijaga terus, recall namanya, sampai ke TPS nanti. Nah hari-hari ini membangkitkan ingatan itu nggak terlalu susah. Ada peristiwa di depan mata 2 hari ini ya. Inkonsistensi terutama di Mahkamah Konstitusi. Menurut hakim konstitusinya sendiri, nggak usah ajak-ajak orang luar gitu. Nah ini barangkali mempengaruhi suasana batin pendaftaran ini. Gitu. Hari ini, Tapi nanti lihat lagi
Masih dinamis lah ya. Antara lain yang perlu hati-hati itu adalah gini, di aniaya ada sanksi itu bisa lagi membangkitkan. Tapi intinya akan bisa bertolak belakang nanti antara hasil survei dengan kenyataan. Kalau di lapangan makin ramai yang datang, lalu kata-kata perubahan itu makin terasa kencang dan muncul di recall misalnya. Itu orang kan akan melihat, loh kok makin banyak yang datang ke lapangan nggak pernah masuk di hasil survei ya. Ini yang disurvei siapa ya? Kurang lebih begitu. Saya juga mau ke Mas Ipang yang suka mensurvei dan juga merilis beberapa data begitu ya. Mas Ipang, sebenarnya ini ada korelasinya juga nggak sih dengan elektabilitas yang dimiliki Amin saat ini, kan selalu berada di buncit begitu ya, nomor buncit. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa approval rating Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ini, di akhir-akhir detik-detik masa jabatannya ini masih cukup tinggi. Berarti dalam arti keinginan atau masyarakat yang happy dengan pemimpinan Pak Jokowi ini yang tidak ingin perubahan kan hanya sekitar 20%, 70%-nya hampir 80% masih merasakan atau approval ratingnya Pak Jokowi cukup tinggi. Nah itu apa ada korelasinya kalau Mas Ipang melihat? Ya misalnya begini, saya survei kemarin tuh bulan Juli dan Agustus saja tuh beda-beda Mbak. Yang di Juli tuh perubahannya naik, bagus kan. Tapi ada momentum apa di Juli itu Mas? Nggak tahu apa momentum, tapi itu memang mungkin kegelisahan juga. Atau BLT-nya nggak turun. Karena memang ada kemungkinan membuat masyarakat itu terbius atau merasa fly itu karena ada bantuan antrian di BRI sama di pos dan ada 12 item bantalan sosial. Mungkin itu juga membuat mereka kepuasan konteks mereka bukan kepuasan yang kita bayangkan selama ini. Karena mereka dapat impuls gitu loh, bantuan gitu. Nah itu kan juga fluktuasi, makanya saya katakan kepuasan itu juga seperti buah pasir, bisa terbang-terbang juga, datang dan pergi gitu. Nah makanya saya bilang di bulan Agustus kemarin kok beda, sudah menonjol perubahan dan perbaikan gitu. Apa juga penyebabnya? Justru perubahan ada, perbaikan juga ada. Nah sekarang kalau disurvei lagi, karena itu bisa fluktuasi, dinamis, bisa saja orang menangkap karena kasus MK sekarang, oh ini perubahan lagi yang menguat. Jadi artinya tingkat kemudian keberlanjutan itu karena approval ratingnya, level confidence-nya, perintahnya bagus, dia bisa menjadi bergeser kepada keberlanjutan, tapi perubahan yang ditangkap konteks sekarang adalah ketika ketidakpuasan ya. Jadi makanya orang mengatakan approval ratingnya turun, itu perubahannya naik. Gitu. Jadi ini yang kemudian menurut saya ini bukan sesuatu mazhab yang tetap ilmunya gitu. Jadi bisa berubah. Nah, kalau kemudian soal apa yang dibilang Bang Effendi, Bang Ege tadi, Prof Ege misalnya, soal bandwagon effect menggiring opini, itu kan masing-masing ada dua taktik kan, strategi masing-masing. Ada orang mengatakan ini strategi maka nggak dipublish. Tapi kalau dipublish ini adalah strategi untuk menggiring seperti orang makan di warung-warung. Kenapa ini warung ini rame? Oh, berarti ada kemungkinan bangkunya dikurangin atau harganya murah atau memang rasanya enak. Jadi orang sampai berdiri antri kan? Nah, itu kan kelihatan persepsi, oh ini pasti menarik nih warungnya, tapi kalau sepi, nggak ada yang makan di sana, oh ini kenapa sepi kan begitu. Tapi bisa juga ada banyak juga survei yang tidak dipublish, mungkin itu bagian dari strategi. Tapi kalau soal biasanya kalau kita soal siapa sponsornya, kita Prof Egi saya sampaikan, saya ini bukan lembaga sosial, saya bilang. Bukan lembaga saya ini, saya terus terang. Tapi siapapun yang bayar saya itu tidak mengubah hasil. Terus saya katakan karena ada kontra MOU-nya adalah itu. Gitu. Baik. Kita tahan dulu ya. Kita menyaksikan saat ini pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar tadi sudah menjalani serangkaian kegiatan yang dimulai sejak pagi hari. Kita sudah saksikan tadi juga sudah ada doa bersama dan juga meminta restu dari masing-masing keluarga, dari kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, kemudian kediaman Caimin di Widya Chandra. Berlanjut lagi agendanya tadi pagi, bahkan sebelum matahari terbit, pasangan ini sudah berada di kantor DPP PKS, dilanjutkan kemudian ke kantor DPP PKB untuk meminta restu, dan tadi juga terakhir di kantor DPP Partai Nasdem. Saat ini rencananya pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akan menuju ke Taman Suropati untuk bertemu dengan para relawan dengan mobil terbuka begitu ya, Jeep PKS begitu ya, yang mengantarkan pasangan ini untuk menyapa relawan dan juga nantinya akan mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum.
Tapi kita juga akan memantau bagaimana nanti kondisi terkini langsung dari sana. Tapi kita tahan dulu sejenak pemirsa, Breaking News TV One harus jeda dulu sejenak, kembali sesaat lagi.